Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran materi ESG dan Sustainability Reporting, dosen pengampu Dr. Novi Darmayanti, SE, MSA, AK. CA Mata Kuliah Manajemen Strategi oleh kelompok 5, dengan anggota kelompok yang terdiri dari Syafika Nur Maulida dengan NIM 23041005. Amelia Nafiatus Saadah dengan NIM 23041058. Rika Dwi Siska Vidianti dengan NIM 23041025. Cindy Nur Junika Indahwati dengan NIM 23041017. Siti Aizatun Nisa dengan NIM 23041032. Apakah itu ESG? ESG adalah singkatan dari Environmental, Social, and Governance, yang merupakan panduan harus diterapkan oleh perusahaan yang ingin berinvestasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Konsep ini digunakan sebagai alat pengukuran untuk mengevaluasi dampak sosial dan keberlanjutan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Mengapa ESG penting dalam manajemen strategi? Karena dalam kerangka manajemen strategi, ESG tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pelaporan sukarela atau sekadar simbol tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan telah bertransformasi menjadi imperatif strategis, strategic imperatif, yang menentukan keberlanjutan, reputasi, serta daya saing organisasi di tingkat global. Tekanan regulasi global dan nasional, perubahan preferensi dan kesadaran konsumen, tuntutan investor dan lembaga keuangan global, bukti empiris keunggulan strategis berbasis ESG, penegasan posisi ESG dalam manajemen strategi. Adapun hubungan dengan perusahaan. Perusahaan yang memprioritaskan ini biasanya mengembangkan kebijakan khusus yang mengikuti prinsip-prinsip ESG. Ini mencakup komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, kebijakan keragaman dan inklusi, serta standar etika dalam tata kelola perusahaan. Perusahaan mengintegrasikan faktor-faktor ESG dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Ini mencakup penilaian risiko lingkungan dan sosial, serta memastikan bahwa keputusan bisnis tidak merugikan keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia. Penerapan konsep ini dalam strategi bisnis membantu perusahaan mencapai tujuan keberlanjutan, memitigasi risiko, membangun reputasi yang kuat, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Ini juga memastikan bahwa perusahaan berkontribusi positif pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Apa sustainability itu? Sustainability adalah laporan keberlanjutan adalah sebuah laporan yang diterbitkan perusahaan untuk melaporkan kinerja perusahaan yang berfokus pada 3 aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Laporan keberlanjutan diterbitkan dengan tujuan berbagi tindakan dan hasil tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan keberlanjutan bukanlah sebuah laporan yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, tuntutan laporan ini menjadi sebuah hal yang populer dan wajib ada. Biasanya digunakan sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat luas atas berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun fungsi Sustainability Reporting meliputi menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, memenuhi harapan karyawan, meningkatkan akses terhadap modal, melakukan efisiensi dan pengurangan limbah. Terdapat manfaat-manfaat Sustainability Report. Manfaat laporan ini bagi pihak internal. Secara internal, Sustainability Report penting karena memungkinkan perusahaan memperkirakan dampak operasi mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Sedangkan eksternal, Sustainability Report dapat membantu perusahaan terlibat lebih baik dengan pihak yang berkepentingan. Prinsip untuk menentukan konten laporan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk digunakan secara bersamaan guna menentukan konten laporan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu A. Pelibatan pemangku kepentingan. Prinsip, organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka. B. Konteks keberlanjutan. Prinsip laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks regional atau global. C. Materialitas.
Prinsip laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan D. Kelengkapan. Prinsip laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Selanjutnya langkah-langkah menentukan konten laporan keberlanjutan. 1. Identifikasi. Menentukan aspek, topik relevan, dan batas pelaporan, boundary, berdasarkan prinsip konteks keberlanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan. Mencakup dampak dari seluruh aktivitas, produk, layanan, dan hubungan organisasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. 2. Prioritas. Menyeleksi dan memprioritaskan aspek yang telah diidentifikasi. Bertujuan menentukan aspek yang material, paling penting untuk dilaporkan. Mengacu pada prinsip materialitas dan pelibatan pemangku kepentingan. 3. Validasi. Memastikan aspek material yang dipilih sudah lengkap dan relevan. Menggunakan prinsip kelengkapan dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasilnya berupa daftar final aspek material dan batas pelaporan yang akan menjadi dasar pengungkapan dalam laporan. 4. Review. Dilakukan setelah laporan diterbitkan sebagai persiapan siklus pelaporan berikutnya. Meninjau kembali aspek material, pelibatan pemangku kepentingan, dan konteks keberlanjutan. Hasil review digunakan sebagai masukan untuk proses identifikasi pada periode berikutnya. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan sustainability reporting. 1. Temukan gambaran secara menyeluruh. Tentukan pilihan agar sesuai. 2. Siapkan data dan penjelasan untuk sajian pengungkapan standar umum. 3. Penjelasan data dan terkait pengungkapan standar khusus. 4. Penyusunan laporan keberlanjutan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.